Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan ini, kita sering dihadapkan pada berbagai macam manusia dengan beragam sikap dan respon terhadap kebenaran. Ada yang begitu mudah menerima nasihat, ada yang butuh waktu untuk memahami, dan ada pula yang seakan-akan menutup diri sepenuhnya dari kebenaran itu sendiri. Salah satu gambaran yang sangat dalam tentang hal ini adalah firman Allah yang menyatakan bahwa sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Apakah engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Ayat ini bukan sekadar pernyataan biasa, melainkan sebuah peringatan yang penuh makna dan pelajaran bagi kita semua. Ia mengajak kita untuk memahami hakikat hati manusia, sekaligus menuntun kita untuk bersikap bijak dalam berdakwah dan menyampaikan kebenaran. Saudaraku, bayangkan seseorang yang telah berkali-kali diingatkan, ia mendengar kebenaran, ia melihat tanda-tanda kebesaran Allah, bahkan mungkin ia menyaksikan sendiri bukti-bukti yang nyata. Namun, hatinya tetap tertutup. Tidak ada getaran, tidak ada keinginan untuk berubah. Seolah-olah semua peringatan itu hanya angin lalu yang tidak menyentuh sedikit pun bagian terdalam dari dirinya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena hati manusia itu memiliki keadaan. Hati yang lembut akan mudah menerima cahaya kebenaran. Hati yang bersih akan cepat. Hati yang telah tertutup oleh kesombongan, oleh dosa, oleh kebiasaan buruk yang terus-menerus dilakukan, perlahan menjadi keras. Bahkan bisa sampai pada titik di mana ia tidak lagi mampu menerima kebenaran. Inilah yang dimaksud dalam ayat tersebut. Bukan berarti Allah tidak adil. Bukan pula berarti mereka tidak pernah diberi kesempatan. Justru sebaliknya, mereka telah berkali-kali diberi peringatan. Mereka telah melihat tanda, namun karena sikap mereka sendiri yang menolak, akhirnya hati mereka menjadi terkunci. Saudaraku, dari sini kita belajar satu hal penting. Hidayah itu bukan hanya tentang mendengar, tetapi tentang kesiapan hati untuk menerima. Banyak orang yang mendengar kebenaran, tetapi tidak semua mendapatkan hidayah. Karena hidayah adalah karunia yang diberikan kepada hati yang mau tunduk, yang mau merendahkan diri di hadapan Allah. Ayat ini juga menjadi penghibur bagi para pendakwah, bagi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Terkadang kita merasa sedih ketika melihat orang yang kita sayangi tidak mau berubah. Kita sudah berusaha menasihati dengan lembut, mengingatkan dengan sabar, bahkan mendoakan mereka. Namun, mereka tetap dalam keadaan yang sama. Disinilah kita harus memahami bahwa tugas kita hanyalah menyampaikan, bukan memberi hidayah. Hidayah adalah hak Allah. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk beriman. Kita tidak bisa membuka hati orang lain jika memang ia tidak menginginkannya. Ini adalah pelajaran besar tentang keikhlasan, bahwa dalam berdakwah kita tidak boleh bergantung pada hasil. Kita hanya berusaha menyampaikan dengan cara terbaik, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Namun di sisi lain, ayat ini juga menjadi peringatan keras bagi diri kita sendiri. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang hatinya tertutup. Jangan sampai kita mendengar kebenaran berkali-kali, tetapi tidak ada perubahan dalam diri kita. Coba kita renungkan sejenak, berapa banyak nasihat yang sudah kita dengar, berapa banyak ayat yang sudah kita baca, berapa banyak peringatan yang sudah sampai kepada kita. Apakah semua itu benar-benar mengubah kita? Ataukah kita hanya mendengarnya, lalu melupakannya begitu saja? Jangan sampai kita menjadi orang yang terbiasa dengan kebenaran, tetapi tidak tergerak untuk mengamalkannya. Karena itu adalah tanda hati yang mulai mengeras. Hati itu seperti tanah. Jika terus disirami dengan kebaikan, ia akan subur dan mudah ditanami. Namun jika dibiarkan kering, ditutupi oleh dosa, oleh kesombongan, oleh kelalaian, maka ia akan menjadi keras. Bahkan air pun tidak mampu lagi meresap ke dalamnya. Oleh karena itu, kita harus terus menjaga hati kita dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, dengan memperbanyak istighfar, dan dengan berusaha menjauhi dosa. Karena dosa yang terus-menerus dilakukan
tanpa taubat akan menjadi lapisan yang menutupi hati. Dan ketika hati sudah tertutup, maka peringatan seindah apapun tidak akan lagi berpengaruh. Ayat ini juga mengajarkan kita untuk tidak putus asa dalam berdakwah, tetapi juga tidak memaksakan hasil. Kita tetap harus menyampaikan kebenaran, karena itu adalah kewajiban. Namun, kita juga harus sadar bahwa tidak semua orang akan menerima. Ada orang yang sekali dinasihati langsung berubah. Ada yang butuh waktu, dan ada pula yang menolak sepenuhnya. Tugas kita adalah tetap berada di jalan yang benar, tetap menyampaikan dengan cara yang baik, dan tetap berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Mari kita jadikan ayat ini sebagai cermin untuk diri kita sendiri. Jangan sibuk menilai orang lain, tetapi lihatlah keadaan hati kita. Apakah kita termasuk orang yang mudah menerima kebenaran? Ataukah kita sering menunda-nunda, bahkan mengabaikan peringatan? Jika hari ini kita masih bisa tersentuh oleh nasihat, masih bisa menangis ketika mendengar ayat-ayat Allah, maka itu adalah nikmat yang sangat besar. Itu tanda bahwa hati kita masih hidup. Namun, jika kita mulai merasa biasa saja, tidak lagi tergerak, tidak lagi peduli, maka itu adalah tanda bahaya. Dan kita harus segera kembali kepada Allah sebelum terlambat. Mari kita berdoa. Ya Allah, jangan Engkau jadikan hati kami termasuk hati yang tertutup. Jangan Engkau jadikan kami orang-orang yang mendengar kebenaran, tetapi tidak mau menerimanya. Lembutkan hati kami, bersihkan jiwa kami, dan berikan kami hidayah untuk selalu berada di jalan-Mu. Semoga kita termasuk orang-orang yang ketika diberi peringatan, hati kita terbuka. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.